Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang optimasi pada agroindustri roti. Kelompok kami beranggotakan Eli Kurnia Mastuti, kemudian saya sendiri, Rizky Kanugrayanti, dan Rifa Safitri. Latar belakang. Roti merupakan makanan sumber karbohidrat yang dianggap praktis. Rasa yang enak dan juga beragam, serta bentuk yang unik, tanpa mengurangi kandungan gizi di dalamnya menjadi alasan utama mengapa banyak orang menjadikan roti sebagai pilihan menu sehari-hari. Roti memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat diproduksi bahkan oleh industri kecil. Berbagai macam variasi roti yang ada di pasaran dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat. Roti dibuat dari tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti, garam, air, dan atau tanpa bahan tambahan lainnya. Biasanya, adonan roti juga ditambahkan bahan lain seperti gula, lemak, susu, dan pengemulsi. Kemudian, masalah optimasi akan disampaikan oleh teman saya, Eli Kurnia Mastuti. Nah, masalah optimasi dalam kasus agroindustri roti ini itu menggunakan regresi multivariabel untuk menentukan jumlah persediaan bahan baku sehingga didapatkan keuntungan maksimal. Nah, dengan Y sama dengan persediaan bahan baku, X1 itu modal, X2 harga bahan baku, dan X3 itu biaya gudang. Nah, untuk Y sendiri itu merupakan variabel terikat, sedangkan X1, X2, dan X3 itu merupakan variabel bebas. Nah, maka pada penelitian ini digunakan model dengan dugaan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku sebagai berikut. Nah, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3X3 ditambah beta 4X4 ditambah beta 5X5 ditambah beta 6X6 ditambah beta 7X7 ditambah beta 8X8 ditambah beta 9X9 ditambah error. Nah, dengan data agroindustri roti itu sebagai berikut. Kami mengambil data dari skripsi dengan lampiran data nama perusahaan sebanyak 10 perusahaan dengan data persediaan dalam rupiah per bulan, modal dalam rupiah, harga bahan baku, dan biaya gudang dalam rupiah. Berikut ada perhitungan manual dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Data berikut adalah data yang kami dapatkan dari skripsi. Kemudian dari data ini kami sederhanakan agar mempermudah perhitungan dengan membagi dengan angka 1000. Kemudian untuk menyelesaikan masalah optimasi, kami menggunakan persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali dengan X1 ditambah beta 2, X2 ditambah beta 3X3 ditambah beta 4X4 ditambah beta 5X5 ditambah beta 6X6 ditambah beta 7X7 ditambah beta 8X8 ditambah beta 9X9, di mana X4 adalah X1 kuadrat, X5 sama dengan X2 kuadrat, X6 sama dengan X3 kuadrat, X7 sama dengan X1 kali X2, X8 sama dengan X1 kali X3, X9 sama dengan X2 kali X3. Kemudian, untuk mencari nilai beta tersebut, kami menggunakan persamaan X aksen X kali beta sama dengan X aksen kali Y. Untuk mendapatkan nilai-nilai pada matriks berikut, kami menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Hasil yang didapatkan dari Microsoft Excel yaitu nilai jumlah sum X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1, X2, X1, X3, X2, X3, dan nilai seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan nilai jumlah dari setiap nilai X yang ada pada matriks, kami masukkan hasilnya pada matriks X aksen X beta sama dengan X aksen Y. Kemudian setelah didapatkan nilainya, kami mencari nilai beta 0 hingga beta 9 dengan menggunakan perhitungan matriks inverse. Karena
data yang kami dapatkan tidak memiliki nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai terendah, sehingga data tersebut tidak dapat dikoditkan, sehingga kami melakukan perhitungan dengan menggunakan matriks inverse. Matriks inverse kami hitung dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan rumus M inverse. Kemudian setelah diinverskan, dikalikan dengan dengan matriks sigma Y, sigma X1Y, hingga sigma X9Y. Kemudian kami dapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, beta 8, dan beta 9. Selanjutnya dilakukan uji validasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Eli. Silakan, Eli. Baik, berikut adalah hasil perhitungan software Minitab kelompok kami. Dapat dilihat pada layar bahwa terdapat perbedaan persamaan akhir antara perhitungan menggunakan software Minitab dengan perhitungan manual. Terdapat perbedaan beta dan jumlah variabel yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena terdapat keterbatasan pada software Minitab, sehingga kami tidak bisa menggunakan model regresi linear multivariabel, sehingga kami menghitung data menggunakan model regresi linear berganda, sehingga hasilnya berbeda dengan persamaan yang dihasilkan melalui perhitungan manual menggunakan regresi linear multivariabel. Kemudian berikut adalah koefisien, sum of error, t-value, serta nilai p-value yang dihasilkan. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan menggunakan software Minitab lainnya. Dapat dilihat bahwa R kuadrat yang dihasilkan yaitu sebesar 98,78%. Nilainya lebih dari 95%, sehingga model persamaan yang dihasilkan dapat dianggap valid. Kemudian, perbedaan atau selisih antara R kuadrat dengan R kuadrat ejektif adalah sebesar 0,61%, sehingga nilainya kurang dari 5%. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa R kuadrat yang tinggi tersebut tervalidasi oleh R kuadrat ejektif yang tinggi pula, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut cocok untuk menggambarkan hasil penelitian. Sehingga persamaannya sama dengan min 7.394.887,442 dikurangi 0,1x1 ditambah 443,5x2 ditambah 171,79x3 dikurangi 0,001298x1 kuadrat dikurangi 375,5757x2 kuadrat ditambah 0,07x3 kuadrat dikurangi 0,0008x1x2 ditambah 0,0004x1x3 ditambah 0,02x2x3 ditambah E. Nah, untuk uji validitas ini dihitung yaitu R kuadrat sama dengan 1 min SSE dibagi SST. Nah, untuk SST sendiri itu rumusnya sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 kuadrat dibagi N. Nah, SST-nya sendiri itu hasilnya yaitu 28.226.400.000. Kemudian dicari SSE-nya dengan rumus sigma Y1 kuadrat dikurangi beta dikali X aksen Y. Nah, SSE sendiri ini datanya, terus sehingga hasilnya yaitu min 1,167 E plus 13. Nah, untuk R kuadrat itu dimasukin dari 1 min
SSE dibagi SST, sehingga didapatkan R kuadratnya 417%. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan nilai R kuadrat sama dengan 417%, maka model regresi linear berganda yang digunakan itu valid, namun kurang baik karena nilainya di atas 100%. Nah, hal tersebut itu dikarenakan data yang digunakan itu melebihi batas maksimum perhitungan yang bisa dilakukan menggunakan model tersebut. Nah, selanjutnya itu dicari X optimum melalui delta Y dibagi delta X sama dengan 0. Nah, delta Y dibagi delta X1 itu sama dengan persamaan 1, yaitu sebagai berikut. Delta Y per delta X2 itu 303.443,5 dikurangi 751,15114 X2 dikurangi 0,0008 X1 ditambah 0,02 X3 sama dengan 0. Itu persamaan 2. Nah, untuk persamaan 3 itu dy per dx3 sama dengan 171,79 ditambah 0,14 X3 ditambah 0,000004 X1 ditambah 0,02 X2 sama dengan 0. Itu masuk ke persamaan 3. Nah, selanjutnya itu persamaan 1 dan 3 itu dieliminasi. Nah, kita di sini menghilangkan X2-nya. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 25. Sehingga didapatkan X2-nya itu 0,008 yang kemudian bisa dicoret. Sehingga didapatkan hasil X1 sama dengan min 4394,65 dikurangi 3,50004 X3 dibagi min 0,0001596. Nah, kemudian kita ke persamaan 1 dan 2. Di persamaan 1 dan 2 ini kita juga menghilangkan X2-nya, sehingga didapatkan hasil 0,19499826344 X1 dikurangi 0,003016 X3 sama dengan min 317,86994. Itu persamaan 4. Nah, yang persamaan X1 didapat tadi itu disub ke persamaan 4. Sehingga didapatkan hasil X3 sama dengan 1255,7. Nah, X3 tersebut kemudian disub persamaan X1 tadi, sehingga mendapatkan X1 sama dengan 1911,2. Nah, dari X1 dan X3 itu disub ke persamaan 1, sehingga didapatkan hasil X2 sama dengan 751,3. Nah, dari hasil X1, X2, dan X3 itu dimasukkan ke persamaan Y yang tadi. Sehingga didapatkan hasil Y sama dengan 447.447.674. Nah, kesimpulannya yaitu hal tersebut menunjukkan bahwa model sama dengan 1911,2, harga bahan baku 751,3, dan biaya gudang itu 1.255,7. Yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah persediaan bahan baku yang akan dibeli perusahaan. Nah, sehingga keuntungan maksimal yang akan didapat perusahaan itu yaitu 447.447.674 rupiah. Rekomendasi dari kelompok kami adalah perusahaan sebaiknya menambah jumlah persediaan bahan baku menjadi sebesar 447.447.674 unit dengan penurunan nilai X1 atau modal menjadi sebesar 1.911,2 dan penurunan X2 atau harga bahan baku sebesar 751,3 dan X3 yaitu biaya gudang sebesar 1.255,2 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.